Oke, hari ini gue pengen cerita sedikit. Sebetulnya sih lebih kepada mencoba membuka sedikit soal konstelasi politik 2024 seperti itu. Jadi kemarin gue tuh diundang, saya diundang oleh relawan. Saya juga bingung, relawan yang mendukung salah satu paslon, oke lah sebut aja mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk naik 2024 seperti itu. Nah, saya diundang untuk memberikan materi bagaimana menjadi relawan yang dapat memenangkan pasangan ataupun yang diusung seperti itu. Karena mereka nggak tahu dapat kontak saya dari mana, cuman kayaknya mereka mengatakan bahwa mereka tahu saya ketika saya jadi bagian dari tim kampanye nasional 01 2018-2019 yang lalu seperti itu. Dan dalam materi itu saya sampaikan bahwa sebenarnya kita pastikan dulu apakah memang Pak Ganjar ini diusung oleh salah satu partai ataupun kita bisa sebut saja diusung oleh PDIP seperti itu. Karena melihat situasi sekarang, nampaknya PDIP akan menaikkan Puan Maharani seperti itu, karena secara pengalaman menjadi menteri Puan ada, lalu di bidang legislatif juga ada. Jadi rasanya pengalaman itu dinilai cukup untuk menaikkan Puan untuk menjadi presiden 2024 seperti itu. Dan saya bilang ke peserta, kalau seandainya ini Pak Ganjar tidak direkomendasi sama PDIP, akan mau kemana gerakan ini seperti itu. Lalu kemudian peserta bilang bahwa kita gerakin massa, lalu kemudian kalau misalnya udah melihat masanya banyak, orang ataupun partai akan tertarik. Lalu saya bilang nggak seperti itu juga gitu loh. Dalam perpolitikan di Indonesia ataupun partai-partai politik tidak melihat seberapa kuat massa, tapi lebih kepada poin pentingnya sih adalah figur yang kemudian dapat menaikkan elektabilitas partai seperti itu. Itu sebabnya dalam beberapa polling saya sampaikan, Anies Baswedan itu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi calon presiden seperti itu. Karena melihat elektabilitas Anies, salah satu yang paling penting kenapa orang tertarik sama Anies adalah, kalau bisa baca survei, banyak banget teman-teman bisa cari di internet seperti itu. Salah satu yang paling penting adalah Pak Anies ini tidak anti kritik seperti itu. Itu surveinya. Banyak banget itu. Kalau kita lihat di sosial media, ahoker ataupun jokower ataupun pendukung atau buzzer Jokowi yang masih ngesikat Anies, yang masih menghina Pak Anies seperti itu, dan dia tidak melaporkan seperti itu. Bagian ketertarikan masyarakat seperti di akar rumput seperti itu. Saya sampaikan seperti itu dalam materi saya, lalu kemudian nampaknya tidak terima. Mana bisa, Anies kan kerjanya nggak benar, Anies kan begini. Ya, sebetulnya sih bukan masalah kerjanya yang dinilai, karena kan rakyat ini menilainya sesuai dengan konteks seperti itu. Saat ini mungkin kalau kita mau jujur-jujuran juga, saya bilang kalau mau jujur-jujuran juga, Pak Ganjar waktu kemarin menangani banjir juga ancur-ancuran. Apa yang membuat dia bagus gitu loh, saya bilang.
makin marah kayaknya tuh kan, kayak makin apa, makin uh, naik lah emosinya. Terus akhirnya saya bilang seperti ini, kalau kita mau jadi relawan, kita pastikan dulu programnya apa, track record kerjanya gimana, lalu kemudian kita lihat kita sebagai relawan apakah kita anti kritik atau enggak. Hal yang paling sering terjadi adalah kita anti kritik seperti itu. Misalnya kemarin waktu tim kampanye nasional Jokowi kemudian menerapkan ibaratnya ya udahlah kita sabar aja, dan itu kan akhirnya worth it gitu loh. Pendukung Prabowo hoax abis-abisan, lalu kemudian pendukung Jokowi udah jangan dilawan, kita saudara seperti itu. Tapi pas naik ternyata ya itu pendukung Jokowi makin brutal seperti itu. Hal yang paling kemarin tuh Najwa Shihab dilaporin ke KPI oleh pendukung Jokowi gara-gara menayangkan bangku kosong, dalam arti mengkritik Menteri Kesehatan ketika itu. Dan saya bilang kalau mau jadi relawan kita harus melihat 3 hal: lalu kemudian saat calon atau yang kita usung naik, lalu kemudian setelah, seperti itu. Jangan sampai kita perannya aja kita anti kritik, dia makin ke situ makin anti kritik, dan orang akan tidak berminat seperti itu. Apalagi saya bilang kemarin pemilih anak muda tuh banyak yang berdasarkan rasionalitas dan program ke depan, apalagi bicara soal startup anak muda misalnya. Dan itu kan harus dikuasai betul oleh pasangan yang mau diusung seperti itu. Kita mau bicara soal tim relawan misalnya, tapi di dalam tim relawan itu tidak ada anak mudanya sama sekali misalnya. Apakah orang akan tertarik? Ya belum tentu juga gitu loh. Jadi memang harus kalau bahasanya itu harus bersinergi lah istilahnya. Nah itu yang saya sampaikan kemarin ke relawan Pak Ganjar seperti itu. Dan ini menarik. Sekarang akhirnya kita tahu bahwa di akar rumput mulai banyak nih yang membuat ataupun buat organisasi relawan seperti itu. Yang jelas ada yang niat naik, pasti Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh udah pasti naik. Ya dinilai masyarakat Jawa Tengah baik, tapi kok saya agak ragu dengan Pak Ganjar. Tapi bicara soal elektabilitas lumayan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu salah satu kelebihannya adalah dia mau memberikan ide terhadap UMKM seperti itu menjadi ketertarikan masyarakat Jawa Tengah seperti itu. Lalu kemudian ada lagi survei yang mengatakan Pak Ganjar ini orangnya belusukan. Nggak tahu ya, masyarakat Indonesia tuh lebih senang pemimpin yang belusukan seperti itu, belusukan ke akar rumput seperti itu. Walaupun kritik saya adalah sebenarnya seberapa efektif sih kita melakukan belusukan. Percuma dong ada tim riset seperti itu, percuma ada tim peneliti untuk masalah-masalah seperti itu. Makanya kalau nggak salah saya inget tuh Ahok waktu saya waktu kemarin saya wawancara Ahok 2016, dia bilang kayak gini. Saya waktu itu nanya sama Pak Ahok, Pak, kenapa Bapak jarang belusukan? Lalu saya tanya lagi, seberapa penting sih belusukan menurut Bapak? Kayaknya Bapak nggak pernah belusukan. Lalu Pak Ahok bilang kayak gini, sebenarnya belusukan itu penting nggak penting sih, kata dia. Terus saya bilang,
Penting nggak penting maksudnya gimana Pak? Iya penting nggak penting karena saya sudah ada tim oranye, pasukan biru, pasukan putih yang siap memberikan informasi di lapangan kepada saya. Dan tinggal saya kemudian mengundang para profesor untuk mendiskusikan ini mau ngapain. Sehingga lalu kemudian saya akan berikan keputusan seperti itu. Seperti itu lalu ketika itu saya agak nggak terima karena bagi saya pemimpin yang baik itu adalah belusukan dan dekat sama masyarakat. Lalu saya coba counter kan. Ketika itu kalau nggak salah saya bilang, Pak, kayaknya saya nggak sepakat dengan pendapat Bapak karena bagaimana bisa dekat sama masyarakatnya seperti itu. Bagaimana bisa dekat sama rakyatnya kalau misalnya Bapak jauh dari masyarakat. Terus dia bilang, sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu apakah pencitraan belusukannya atau membenahi sistem agar masyarakat sejahtera. Misalnya di DKI Jakarta kalau nggak salah ketika itu membuat e-budgeting dah. Dan itu gila, itu rumit banget sih gitu kan. E-budgeting. Lalu kemudian saya buat smart city. Jadi saya bisa kontrol wilayah-wilayah di Jakarta dengan melalui layar lebar, bagian-bagian mana titik banjir, lalu kemudian tinggal panggil kayak gitu. Sebenarnya apa yang mau dibutuhkan masyarakat? Apakah hanya sekedar belusukan tapi tanpa solusi, atau saya membenahi sistemnya dulu seperti itu? Dan itu menarik banget, itu statement yang sampai sekarang masih saya inget banget itu. Dan masyarakat nggak tahu ya, seringkali merasa harus pemimpin lebih dekat sama dia. Tapi kalau dilihat-lihat sistemnya berantakan misalnya. Itu kan nggak ini juga. Makanya dulu waktu duetnya Pak Jokowi dan Pak Ahok di gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya Pak Jokowinya ngelihat belusukan, yang benahin sistem ya Pak Ahok gitu loh. Karena Pak Ahok merasa bahwa penting untuk membenahi sistem. Itu kan yang dikritik sama Pak Ahok ketika berdebat sama siapa ya, Haji Lulung ya, lupa soal Tanah Abang. Sistemnya ini begini, saya pengen ubah, macam-macam. Itu bicara soal sistem gitu. Lalu Pak Ganjar ya bagus di UMKM seperti itu. Penanganan banjir masih kurang lah, kita lihat ke depan kayak gimana, masih ada waktu juga. Tadi sudah saya sebut juga Pak Anies bakal naik pasti 2024. Saya tidak tahu apakah 2024 ini Gerindra akan mencalonkan dia, mengingat Pak Prabowo itu sudah masuk dalam kabinet kerjanya Jokowi seperti itu. Apakah dia akan mengusungkan Pak Anies? Atau feeling saya sih sebenarnya Hanura bakal mengusung Pak Anies untuk jadi Presiden Republik Indonesia gitu. Ya terlepas pro kontra yang terjadi, masih banyak orang yang melihat Pak Anies secara positif. Tadi maksudnya tidak anti dengan kritik, terima masukan, dihina, dicecer, dimaki-maki seperti itu. Mungkin saat ini yang dibutuhkan masyarakat ya seperti itu gitu. Lalu kemudian ada sih statement yang bilang ngurusin Jakarta aja nggak benar, apalagi ngurusin negara seperti itu. Ya sebenarnya gini sih, kalau dilihat secara keseluruhan kalau kita lihat dulu Pak Jokowi maju 2014, 2012 kan dia jadi gubernur. 2014 maju jadi presiden. Sebenarnya dalam jangka waktu 2012 ke 2014 juga masih belum banyak yang dibenahi juga, supaya masih raba-raba seperti itu. Tapi itu kan kemudian dibenahi ancur-ancuran, maksudnya dibenahi gila-gilaan kan sama Pak Ahok seperti itu. Kayak gitu. Pak Anies maju pasti. Lalu kemudian kalau kita lihat peta politik lagi,
nggak tahu ini wacana tiga periode di masyarakat tuh kayak nyata nggak nyata sih. Tapi surveinya Pak Kodari itu, dia kan surveinya juga termasuk valid dan termasuk termasuk yang digunakan juga, capable juga ketika 2019 Indobarometer. Tapi saya pribadi untuk jabatan 3 periode, apalagi ketika Pak Kodari mengatakan bahwa Jokowi Prabowo, kayak Jokowi Prabowo ya, saya pribadi 3 periode itu kayak itu kan yang kemudian menjadi pro kontra juga, karena ada yang mengatakan oh ini kan akan membuat membuat ini mahkota reformasi hilang seperti itu. Pak Kodari berpendapat bahwa kemarin kalau nggak salah di Mata Najwa dia bilang, loh yang mau ditekankan dalam amandemen 3 periode itu kan tidak kaku kayak gitu. Ya benar juga gitu loh. Dan saya pribadi sih ya udah cukup lah Pak Jokowi untuk mengabdi di menjadi presiden, jangan lagi kemudian tambahkan. Masih banyak kader yang baik, tapi kayaknya Pak Ridwan Kamil juga agak sedikit ini punya reputasi yang baik, Pak Ridwan Kamil. Karena ya Pak Ridwan Kamil orang yang bisa dikatakan sama hampir kayak Pak Anies, dia menerima kritikan dan saran seperti itu, dan dia juga orang yang capable atau ramah, atau orang yang tidak sungkan berbaur dengan masyarakat. Ini yang selalu saya katakan adalah masyarakat tuh selalu menyari atau melihat bahwa pasang ataupun calon presiden ini dekat nggak sama rakyatnya, kayak gitu. Ya urusan anti korupsi belakangan lah kayak gitu. Jadi ya kita lihat aja ntar. Lalu kemudian Ketua Umum Partai Golkar, Menko Ekonomi siapa? Erlangga Hartanto. Erlangga Hartanto juga kayaknya naik untuk jadi presiden. Ya udah ada pengalaman jadi menteri di bagian pemerintahan, pasti ya dia juga pengen lah dalam karir politiknya naik sebagai presiden seperti itu. Ya cukup capable di bidang ekonomi, walaupun ada beberapa kebijakannya yang kontroversi, tapi rasanya dia juga punya kapabilitas untuk naik. Bahkan survei Kedai Kopi punya teman saya Mas Hensat bilang ini tokoh parpol yang punya potensi jadi presiden 2024 seperti itu, karena elektabilitasnya menangani ekonomi di Indonesia tuh baik banget kayak gitu, dan cukup diakui seperti itu. Lalu Pak Prabowo juga naik, jadi nggak tahu ya, menurut survei masyarakat senang sama Pak Prabowo karena menilai Pak Prabowo ini ketika jadi menteri tidak terlalu banyak ngomong dan tidak terlalu mengeluarkan banyak statement seperti itu. Dalam kondisi pandemi seperti ini ya, sekalipun dia menhan, sekalipun dia masih bingung, tapi masyarakat melihat bahwa ya udah, yang penting jangan meresahkan masyarakat dengan statement-statement yang aneh. Dan Pak Prabowo termasuk orang yang legowo, dan Pak Prabowo dinilai sebagai orang yang punya
nurani untuk kemudian mendengar dan tidak terlalu banyak bicara ketika mengambil keputusan. Surveinya Pak Prabowo juga lumayan seperti itu, tapi tidak tahu apakah kemudian Gerindra akan melakukan regenerasi, ya kita akan lihat aja seperti itu. Lalu kemudian yang naik lagi tadi Ibu Puan Maharani sudah saya bahas seperti itu. Lalu kemudian mantan menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri KKP, Ibu Susi Pujiastuti, yang dikenal dengan masyarakat, nggak tahu kali ini masyarakat melihat, ini beberapa survei yang saya baca ya, teman-teman bisa searching di Google. Ini beberapa survei yang saya baca, Ibu Menteri Susi Pujiastuti itu dia punya kebijakan yang to the point, to the coin. Artinya dia tidak mau bernegosiasi dengan keputusan ataupun dengan kebijakan yang merugikan rakyat seperti itu. Makanya misalnya kayak penenggelaman kapal, terus kayak ekspor benih yang kemudian Pak Edi Prabowo mengatakan bahwa ekspor benih itu benih lobster itu udah dilakukan zaman Ibu Susi katanya, walaupun pada akhirnya ketika dibuktikan ya nggak gitu juga gitu loh. Bu Susi justru melarang ekspor benih lobster seperti itu. Dan itu menarik sih, sampai akhirnya ya masyarakat lebih senang kalau melihat Bu Susi, lebih senang kepada kebijakan yang tidak nego sama orang lain seperti itu. Ada lagi Menteri Retno Marsudi juga termasuk, karena Menteri Retno itu termasuk menteri yang cukup diperhitungkan, bukan cukup tapi kayak underdog gitu, yang diperhitungkan karena sebagai Menteri Luar Negeri juga dia punya kapabilitas untuk diplomasi dan bicara soal ketahanan juga seperti itu. Dan Menteri Retno termasuk orang yang lirik seperti itu. Lalu kemudian masyarakat juga dalam beberapa survei yang saya baca masih menginginkan Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok untuk maju jadi presiden 2024. Menilai kebijakan dan kinerja ketika menjadi gubernur DKI Jakarta yang lalu seperti itu. Dan masih banyak yang mengharapkan Pak Ahok untuk jadi presiden 2024. Walaupun kansnya sedikit karena akan dimainkan masa lalu beliau seperti itu. Tapi ya saya juga kalau menginginkan Pak Ahok, nggak tahu Pak Ahok sekarang tidak ada suaranya di Pertamina atau memang karena takut sudah dalam lingkaran ring 1, saya juga nggak tahu. Tapi masyarakat masih menginginkan Pak Ahok untuk maju seperti itu. Lalu kemudian nampaknya AHY akan maju juga, cuman AHY tidak dinilai, nggak tahu ya, AHY dinilai gagah, AHY dinilai cekatan seperti itu oleh beberapa masyarakat dalam survei yang saya baca. Bisa cari linknya seperti itu. Dan terakhir yang saya baca, Bu Tri Risma Maharini juga termasuk dalam radar. Orang suka sama Bu Risma karena track recordnya di Surabaya seperti itu. Makanya di Surabaya, Jawa Timur itu yang lebih terkenal ya wali kota Surabaya, bukan gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah seperti itu. Jadi ya karena ceplas-ceplosnya, karena cekatannya, masyarakat menilai seperti itu. Tapi dalam semua yang tadi saya jabarkan, saya lebih berpikir
eh, bukan apa ya, bukan bicara soal pemilihan presidennya, tapi negara kita mau dibawa kemana ke depan nih. Pemimpin yang kemudian punya visi dan misi yang jelas, dan pasti dalam usia 2024, usia emasnya anak muda tuh, ya akan lebih bagus kalau presiden selanjutnya lebih peduli terhadap gerakan-gerakan anak muda, karya-karya anak muda. Anak muda bisa apa sih? Orang cuma bisa main Mobile Legends katanya sih gitu. Tapi ya udahlah ya. Oke, sekian gitu aja. Semoga 2024 tidak lagi apa seperti 2019 yang memecah kita menjadi cebong dan kampret, bahkan ada sebutan kadrun, itu dibuanglah. Oke, thanks for watching.